Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rosida, NIM 1803211000094. Nah, di sini saya dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Agribisnis kelas D. Kali ini kita akan membahas mengenai manajemen pemasaran agribisnis pada komunitas bawang merah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pendahuluan dari manajemen pemasaran agribisnis dari komoditas bawang merah. Nah, untuk yang pertama adalah latar belakang dari penelitian ini, yaitu adanya karena bawang merah di sini merupakan suatu komoditas yang memiliki fluktuasi yang sangat tinggi. Nah, adanya fluktuasi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu adanya pasokan impor, terus adanya harga dari bawang merah itu sendiri, dan juga adanya harga pupuk yang digunakan pada saat proses produksinya. Nah, selain dari ketiga hal tersebut, terdapat salah satu lagi hal yang dapat mempengaruhi dari tingginya fluktuasi dari harga bawang merah ini. Nah, itu adalah yang menyebabkan adalah ada pada umur panennya. Nah, di mana pada saat umur panennya itu memiliki produksi yang sangat tinggi, maka harga bawang merah akan cenderung untuk turun. Begitupun sebaliknya, apabila produksi dari bawang merah itu mengalami penurunan, maka harga dari bawang merah itu mengalami kenaikan. Karena Kabupaten Nganjuk merupakan surganya bawang merah, maka kondisi ini sangat sesuai dengan yang ada di Kabupaten Nganjuk, di mana Kabupaten Nganjuk telah menghasilkan bawang merah yang melimpah dan dapat dijadikan sebagai investasi kearifan lokal. Nganjuk sendiri di sini telah menyumbangkan sebanyak 80% di Jawa Timur dengan frekuensi 2 sampai 4 kali dalam setahun. Nah, pada tahun 2016 di sini dengan produksi bawang merah sebesar 117.501 ton, dan sedangkan pada tahun 2017 di Kabupaten Nganjuk telah menyumbangkan sebanyak 119.1 ton. Nah, sehingga dari permasalahan yang sudah dibahas barusan, maka dapat disimpulkan bahwa adanya usaha tani komoditas bawang merah ini memerlukan suatu manajemen produksi agribisnis untuk dapat meningkatkan dari potensi yang ada di Kabupaten Nganjuk, terutama pada komoditas bawang merah sendiri. Nah, terdapat beberapa manajemen yang harus dilakukan pada proses manajemen produksi agribisnis, yaitu dengan adanya manajemen mutu produk, dengan adanya manajemen persediaan, dan juga dengan adanya manajemen pemeliharaan yang harus dilakukan. Dahulu kita akan membahas tentang pembahasan yang akan kita bahas. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai manajemen dari mutu komoditas bawang merah ini sendiri. Nah, untuk yang pertama terdapat daya tumbuh dari komoditas bawang merah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Nah, ternyata dari daya tumbuh dari bawang merah komoditas bawang merah ini berkisar antara 3 sampai 4 bulan, atau bisa dibilang 12 sampai 16 minggu untuk daya simpannya. Nah, untuk yang kedua ada produktivitas yang dihasilkan dari bawang merah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Nah, untuk luas lahan produksi bawang merah yang ada di Kabupaten Nganjuk ini adalah 4.200 hektar, di mana dapat menghasilkan bawang merah sebanyak 63.000 ton dalam sekali musim panennya. Sehingga dapat dilihat dari produktivitas ini sangat berpotensi di Kabupaten Nganjuk untuk produksi bawang merahnya. Untuk yang selanjutnya ada daya tahan simpan dari benih di yang ada pada komunitas bawang merah ini. Nah, untuk daya simpannya di sini sangat lama sekali ya. Untuk daya simpannya itu bertahan sampai 3 bulan dengan suhu yang rendah.
Nah, untuk yang terakhir ada kualitas produknya. Nah, kualitas produknya di sini bawang merah yang di Kabupaten Nganjuk ini memiliki diameter 2 sampai 5 cm yang berbentuk bulat dan tidak lonjong, dan juga memiliki warna merah terang. Nah, sehingga dari beberapa manajemen mutu ini dapat diketahui bahwa kualitas dari bawang merah yang ada di Kabupaten Nganjuk ini sangat berpotensial dan baik untuk diproduksi. Nah, untuk bagaimana sih caranya kita untuk mendapatkan kualitas produk dari bawang merah itu yang baik? Nah, untuk yang pertama itu adanya pemilihan bibit bawang merah pada sebelum proses produksi. Nah, untuk memilih bibitnya kita dapat mengetahui bahwa produk bawang merah yang baik itu adalah dimana usia panennya itu ada 80 sampai 100 hari untuk menghasilkan produksi nanti bawang merahnya menjadi lebih baik. Nah, untuk yang kedua kita mengetahui bahwa adanya kebutuhan benihnya. Nah, untuk apabila untuk jarak tanam 20 kali 20 cm maka dibutuhkan bawang merah sebanyak 1,4 ton per hektarnya. Namun apabila dengan jarak tanam 15 kali 15 cm maka membutuhkan bawang merah sebanyak 2,4 ton per hektarnya. Untuk cara yang keempat, kita dapat menggunakan pada pemberian pupuknya. Untuk pemberian pupuknya kita dapat memberikan pada usia 10 hari dengan jenis pupuk ada KCL, terus urea, dan juga ada ZA dengan komposisi yaitu 112 kilo, 93 kilo, dan juga 200 kilo. Nah, dari pemberian pupuk ini dapat dilanjutkan pada minggu kelima dengan frekuensi yang lebih kecil, yaitu sebesar 56 kilo, terus 47 kilo, dan juga 100 kilo. Nah, untuk cara yang kelima ada di mana untuk pengendalian hamanya. Nah, dari pengendalian hamanya kita sebaiknya menggunakan cara yang konvensional, yaitu dengan menggunakan perangkap feromon. Nah, dari perangkap feromon yang dibutuhkan adalah sebanyak 40 buah perangkap feromon per hektarnya. Apabila nanti dari cara ini masih belum bisa mengurangi dari hama tersebut, maka bisa menggunakan bahan kimia yaitu dengan nama chlorpyrifos. Kita lanjut kepada manajemen persediaan dari komoditas bawang merah. Untuk yang pertama kita dapat memastikan bahwa tujuan spesifiknya dalam melakukan manajemen persediaan dari produksi bawang merah ini, yaitu yang pertama adanya dimana untuk memastikan bahan baku yang tersedia untuk dalam proses produksinya apakah dalam jumlah yang sesuai atau dengan jumlah yang aman. Untuk yang kedua yaitu adanya dapat memberikan waktu kepada petani untuk bisa mengolah pemberian bahan bakunya. Untuk yang ketiga, kita dapat mengantisipasi adanya perubahan permintaan dan juga penawaran dari barang produksinya. Untuk yang selanjutnya, yang keempat, adanya mengurangi resiko dari bahan baku yang akan ditafsirkan terlambat datangnya. Dan untuk yang kelima, kita dapat menyesuaikan dari produksi bawang merah itu sendiri. Untuk yang terakhir, adanya mengantisipasi adanya kenaikan harga dari bahan baku sendiri. Nah, dari tujuan yang spesifik ini kita dapat menghasilkan nanti manfaat-manfaat yang besar bagi adanya manajemen produksi agribisnis ini. Untuk perhitungan manajemen produksi yang bisa kita lakukan apabila nanti dari penjualan pada setiap tahunnya itu sebesar 10.000 kilo dan juga biaya tetapnya itu sebesar untuk pemesannya yaitu sebesar Rp150.000 pada setiap kali pesan, dan juga biaya simpannya sebesar 50% dari harga bahan baku, dan juga maka dapat dihasilkan dari manajemen persediaan adalah sebagai berikut. Yang pertama kita akan mencari dari EOQ-nya di mana kuantitas pesanan yang optimal. Nah, kuantitas untuk hitung dari EOQ-nya kita dapat mengetahui bahwa harga bahan baku dari komoditas bawang merah sebesar 26
Rp900.000, kita dapat mengetahui bahwa dalam perhitungan EOQ-nya itu sama dengan 2 kali D kali P dibagi dengan C, maka dapat diperoleh yaitu sebesar 743,5 unit, atau bisa kita katakan yaitu sebanyak 743 unit. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai total biaya persediaan yang menggunakan safety stock. Nah, di sini kita akan mencari berapa besarnya safety stock yang akan saya gunakan. Nah, di sini untuk rumusnya yaitu pada safety stocknya sama dengan penggunaan per hari dikali keterlambatan dari pengiriman. Nah, di sini saya mengambil dari penggunaan perharinya itu sebesar 10 dikali dengan keterlambatannya itu adalah 2 hari. Jadi apabila dikalikan yaitu besarnya safety stock itu sebesar 20 kilo. Nah, dari sini kita akan mendapatkan biaya dari safety stocknya itu adalah dengan rumus C kali P kali safety stocknya. Nah, dapat dihasilkan bahwa sebesar biaya safety stocknya adalah 80.700. Nah, dari sini kita akan mengetahui bahwa TIC-nya yaitu adalah dengan rumus biaya penyimpanan ditambah dengan biaya pemesanan dan ditambah dengan biaya safety stock-nya tadi. Nah, dapat diketahui bahwa 4.035 ditambah dengan 150 ditambah dengan 80.700 dan dihasilkan bahwa 84.884. Nah, selain itu dan yang terakhir kita akan mengetahui kapan harus kita melakukan reorder poinnya kembali. Nah, kita dapat mengetahui bahwa pemesanan perharinya itu ada kita dapat mengetahui untuk pemesanan perharinya itu adalah sebesar 27,24 kilo, dan juga untuk penggunaan per minggunya dapat kita hitung dari penggunaan per minggu sama dengan D dibagi dengan pemesanan per hari, yaitu 10.000 dibagi dengan 27,24 dan dihasilkan sebanyak 367 kilo. Nah, dapat dihasilkan dan diketahui bahwa dari pemesanan ulang atau reorder point-nya itu adalah waktu pengiriman ditambah dengan safety stock-nya, yaitu dari waktu pengirimannya kita dapat mengetahui 2 hari dikali dengan penggunaan per minggunya yaitu sebesar 367 yang ditambahkan dengan safety stocknya tadi dan dihasilkan sebanyak 754 kilo. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen pemeliharaan yang harus dilakukan pada alat-alat yang digunakan pada proses produksi bawang merah. Nah, di sini untuk produksi bawang merah untuk alat mesinnya itu hanya ada traktor, sehingga untuk manajemen pemeliharaannya bisa kita sebutkan hanya pada traktornya saja. Untuk yang pertama yaitu caranya dengan melakukan pengecekan berkala. Nah, sebaiknya dari pengecekan pengakuan berkala ini dilakukan sebelum mesin tersebut digunakan, dan sehingga dapat diketahui bahwa untuk melakukan pengecekan berkala ini dilakukan setiap harinya. Untuk yang kedua, kita dapat melakukan pembersihan rutin dari mesin tersebut. Nah, untuk pembersihan ini dapat dilakukan pada saat setelah pemakaian dari mesin traktor tersebut, dan dapat dikatakan bahwa ini harus dilakukan secara rutin untuk bisa menghasilkan untuk manajemen pemeliharaan supaya dari mesin tersebut dapat digunakan secara berkala dan juga lebih lama. Untuk yang terakhir, kita dapat mengetahui bahwa adanya penambahan bahan bakar seperti oli dan juga pelumas pada mesin tersebut. Nah, manfaat dari adanya manajemen agribisnis manajemen produksi agribisnis ini yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui resiko yang akan terjadi pada saat nantinya. Dan untuk manfaat dari adanya manajemen produksi agribisnis ini, petani dapat mengetahui bahan baku yang tersedia
Untuk proses produksi apakah sudah aman untuk atau bisa dikatakan terpenuhi pada saat proses produksinya nanti. Nah, selain itu dapat melakukan persiapan untuk pembelian bahan bakunya dan adanya pengantisipasian adanya permintaan dan juga penawaran, terus adanya penyesuaian jadwal dari produksi jagungnya. Dan setelah itu adanya untuk mengurangi resiko bahan baku tersebut terlambat datang, dan juga yang terakhir manfaatnya adalah untuk mengantisipasi resiko adanya kenaikan harga dari bahan bakunya. Untuk itu saja untuk hasil dari artikel saya mengenai manajemen produksi agribisnis komoditas bawang merah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Untuk lebihnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.